Halo, selamat malam Sobat Coach. Ketemu lagi dengan Bila Hati Bicara. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Kalau biasanya kita itu kan kalau sakit nih, pertama kali yang keingetan tuh ibu gitu ya. Karena beliaulah yang ngurusin kita kalau seandainya sakit. Nah, yang belum pernah kepikiran tuh gimana sih kalau seandainya saat ini yang sakit itu justru sang ibu gitu. Bagaimana perlakuan keluarga, bagaimana juga kondisi hatinya. Nah, tamu kita kali ini akan mencoba untuk menjawabnya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung kenalan aja yuk. Halo Mbak Anggi, Halo, selamat malam. malam juga nih. Kita pengen dengar cerita Mbak Anggi nih tentang perjalanannya Mbak Anggi. Tapi sebelumnya pasti harus kenalan dulu dong ya. Boleh dong Iya, kita dengar suaranya Mbak Anggi nih. boleh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mokoginta. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. Sekarang saya menjabat sebagai Deputi General Manager Marketing di perusahaan tersebut. Kemudian aktivitas sehari-hari saya juga terlibat di beberapa komunitas UMKM. Kemudian juga ada usaha sendiri juga dengan keluarga dan suami. Kemudian yang paling penting adalah menjadi ibu dari dua orang jagoan gitu yang Mhm. sudah beranjak dewasa, sudah 19 tahun, yang kecil masih 12 tahun gitu. Jadi itu sih Hmm. hari-harinya. Oke, tadi kan kita di depan ngomongin perjalanan ibu nih, ibu dua anak, terus ibu tadi karirnya banyak banget gitu. Kemudian aktivitas Mbak Anggi ke komunitas juga. Cuma kita Ya. tadi menyebutkan juga spesifik bahwa biasanya kalau ada anggota keluarga yang sakit, ibu yang merawat. Nah, Mm-mm. kalau ini kita ngomongin Mbak Anggi nih, kondisi Mm. sekarang kan alhamdulillah sudah sehat ya. Cuma mungkin Nah, sobat coach penasaran kenapa sih gitu. Boleh nggak cerita sedikit tentang apa yang kita omongin nih? iya. Oke, jadi em, saya bisa dibilang saya saat ini menjadi salah satu seorang cancer survivor, Mhm. sekaligus lupus warrior. Jadi saya Wah. juga menderita autoimun sistemik lupus. Jadi justru yang pertama kali ketahuan itu adalah saya menderita lupus autoimun itu tahun 2022. Jadi baru Mhm. tahun lalu, awal tahun lalu. em, itu pun sebetulnya terpicu karena COVID. Jadi setelah COVID itu kok badan tuh sakit, apa ya, maksudnya sendi-sendi tuh ngilu-ngilu banget. Terus Mhm. saya sempat kayak badan tuh biru-biru ya, lebam-lebam gitu kan. Mhm. Saya pikir waktu itu, oh ini apa ini ya yang dibilang kayak long COVID gitu kan. Terus dicek setelah ke internis, terus dikabarin sama internis bahwa oh ini coba dicek lupus gitu kan. Akhirnya setelah saya cek ke lab, oh iya benar ternyata lupus. Jadi saya menjalani pengobatan lupus tuh selama 1 tahun ya. Terus awal tahun ini itu kok saya merasa lupus saya kok sering nge-flare gitu. Maksudnya nge-flare tuh Mhm. sering gitu, sering kumat, Kambuh. kumat lebih mengkhawatirkan dari biasa gitu. Jadi saya sampai sempat nggak bisa jalan gitu kan, nggak Mhm. bisa jalan, sempat yang kayak badan tuh bener-bener kayak kayak bisa dibilang nyaris kayak orang lumpuh gitu. Saya bilang ini Mhm. apa ya gitu. Terus akhirnya saya ke dokter lagi, ke internis, terus Mhm. yang biasa merawat saya. Kemudian dari internis bilang, Bu, ini kok kayaknya ada sesuatu yang lain ya gitu. Kayaknya ini bukan dari lupusnya aja, coba dicek sendiri. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan infeksi gitu, karena dicek di lab tuh kok ini ada infeksi terus gitu kan. Mhm. Karena dicek, saya bilang ya udah dok, saya pulang. Terus saya tuh iseng gitu. Saya bilang, ya apa ya yang kira-kira menyebabkan dia nge-flare? Karena kan lupus itu autoimun ya. Jadi badan Mhm. tidak bisa membedakan gitu. Ini benar-benar emang diserang penyakit atau memang dia bingung sendiri gitu loh istilahnya. Dia dia melawan badan sendiri kan. Mhm. Mhm. Betul, betul. Saya ngecek tuh, saya bilang kok ini apa ya yang kira-kira udah lama nggak saya cek gitu. Saya pikir-pikir, saya ingat-ingat, oh kayak saya udah lama nih nggak melakukan yang namanya sadari itu loh. Jadi ngecek Mhm. sendiri gitu. Mhm. Ngecek payudara. Saya udah lama tuh saya pikir, kayaknya saya udah lama tuh nggak ngecek itu karena
biasanya kalau MCU kan nggak dicek ya gitu. Mm-mm. Tapi so far so good nih, maksudnya kalau dari pap smear apa gitu nggak ada masalah. Terus saya cek, kok tiba-tiba ada ketemu benjolan gitu. Mhm. Benjolan, terus saya pasti bilang sama keluarga dong, suami. Saya bilang ini, saya ketemu benjolan nih, saya bilang gitu. Mhm. Terus dia cuman, nggak apa-apa kali ya, berdoa aja mungkin nggak apa-apa gitu. Karena Mhm. kan biasanya memang dulu waktu anak-anak kecil gitu ya, sering mastitis gitu. Jadi mungkin Mhm. nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin dia ada pembengkakan gitu kan. Terus saya bilang, kayaknya sih enggak deh. Saya bilang ini nih agak lain. Saya bilang gitu. Mhm. Bentuknya nih lain. Saya bilang. Terus saya ke dokter lagi. Saya bilang dok ini saya ketemu benjolan. Gimana ya? Kayaknya sih nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Mhm. Tapi dokter bilang gini, Bu, jangan bilang nggak apa-apa, katanya. Mhm. Yang menentukan ini masalah atau enggak, biar saya aja, kata dokternya gitu. Mhm. Betul. Biar saya aja yang menegakkan diagnosanya, katanya. Jadi Mhm. jangan yang mendiagnosa sendiri, apalagi ibu punya komorbid ya, istilahnya Mhm. gitu. Mhm. Oke, saya bilang, saya ikutin aja tuh semua. Saya juga masih nggak kepikiran itu tumor ganas sih ya. Mhm. Jadi emang dilihat di USG itu memang dari dokter radiologinya juga udah bilang, Bu, ini mencurigakan bentuknya. Mhm. Tanda-tandanya tuh adalah bentuk tumornya itu tidak bulat utuh. Jadi Hmm. itu dia memang ya seperti yang kita lihat ya, kalau Mhm. kita lihat ada ilustrasi tentang kanker gitu-gitu tuh, jadi memang dia bentuknya kayak berjari-jari gitu. Ya, ya. Ya, jadi dia udah berjari-jari gitu. Jadi Mhm. saya juga nggak kepikiran itu tumor ganas. Mhm. Cuman dokternya cuma bilang, Bu, langsung aja diproses, katanya langsung cepet ke onkologi. Dan begitu biopsi, kan hasilnya nggak langsung keluar ya, Mhm. hasilnya bu seminggu kalau nggak salah. Mhm. Tapi belum seminggu tuh udah ditelepon sama rumah sakit, karena Mhm. mungkin udah dapat info ini ganas gitu ya. Mhm. Ya, Mhm. Bu, cepet ke ini Bu, ke onkologinya lagi balik gitu. Jadi saya balik, terus yang onkologinya bilang, dokter onkologinya tuh bilang, Mhm. Bu, ini hasilnya adalah tumor ganas gitu. Jadi ya pasti ya namanya kita nggak menyangka gitu tiba-tiba Mhm. dibilang Mhm. ini tumor ganas. Wah, kaget juga gitu. Mhm. Saya masih berusaha untuk berpikir gitu, maksudnya ini gimana ya dok gitu. Maksudnya dengan tumor ganas ini saya harus ngapain gitu. Saya Mhm. step setelah ini saya harus ngapain, saya bilang. Mhm. Karena kan nggak pernah kepikiran gitu loh bahwa ini Iya. kanker. Terus dibilang bahwa oh ini kankernya stadiumnya udah stadium 1. Mhm. Alhamdulillah masih stadium awal. Mhm. Terus dia bilang ini stadium 1B. Jadi kalau stadium 1B itu dia kankernya itu belum sampai diameter 2 senti. Jadi masih Mhm. 2 senti dan dibilang bahwa 1B. Jadi kalau tingkatnya B itu adalah dia belum tentu ganas, belum ya dia belum tentu ganas banget tapi dia tuh Mhm. sudah membesar gitu. Mhm. Jadi dia Mhm. tidak Mhm. besar tapi dia membesar. Nah, itu kan kalau dia membesar di kita nggak tahu nih kapan menyebarnya gitu Iya. kan. Iya. Jadi untungnya sih memang langsung diangkat sih. Maksudnya keputusannya itu udah tepat gitu loh. Jadi begitu tahu ada tumor itu langsung cepat dibiopsi. Jadi Mhm. istilahnya tidak ada kesempatan lah untuk dia menyebar ya Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Jadi begitu ini ya saya nanya sama dokternya. Cuman waktu itu dokter yang pertama bilang, Bu, ini ada 2 jenis operasi lanjutan katanya. Mhm. Hanya lumpektomi, itu kita cuma diiris diiris lagi gitu, maksudnya Mhm. bagian ada itu dibersihkan ulang, Mhm. bersihkan ulang sama di area ketiak tuh diambil beberapa nodulnya. Jadi Mhm. ternyata dia bilang kalau di ketiak itu kelenjar getah bening kan. Nah, Iya. itu sebetulnya pintu utama kanker menyebar katanya. Mhm. Jadi eh, ini harus diangkat nih. Beberapa nodul tuh udah ada pembengkakan katanya gitu. Mhm. Mhm. Ya udah, saya bilang ya udah saya ngikutin aja. Tapi yang dokter pertama ini sempat ngomong gini, eh kalau saya saran sih Bu langsung di mastektomi katanya. Mhm. Mhm. Mastektomi Diangkat itu semua. semua gitu kan. Mhm. Nah di situ saya kaget ya. eh Loh, saya kan kayak ini kan masih stadium awal ya, tapi kok ini Mhm. ekstrim banget gitu Mhm. sampai mastektomi gitu-gitu kan.
Akhirnya saya bilang, ya udah dok, saya pulang dulu, saya ngobrol sama keluarga, saya bilang. Mhm. Itu pun ngobrol sama keluarga, saya ngasih tahu suami dulu. Mhm. Yang pertama saya kasih tahu suami. Ya pasti nangis lah ya kita. Mhm. Kayak gitu Mhm. pasti apa em, bubar jalan lah tuh kayaknya. Kan kita gimana ya gitu, maksudnya aduh ini nggak pernah nyangka gitu, apalagi Mhm. ya, emang sih umur nggak pernah tahu ya, cuman Mhm. kan kita pikiran kayak aduh masih umur segini gitu, terus anak-anak juga masih umur segini gitu Mhm. gitulah, pikirannya tuh kemana-mana sih, cuman saya pikir udah saya pasrah aja deh Mhm. mau gitu. Tapi saya sampai nggak berani ngomong sama anak-anak. Mhm. Hmm, terus sama siapa, sama ibu ibu saya, ibu Mhm. mertua Mhm. keluar, saya nggak berani ngomong. Jadi Mhm. saya Mhm. Saya bilang, tolong dong kamu yang ngomong sama keluarga, saya bilang gitu. Mhm. Mhm. Kayak masih nggak berani nih, saya Mhm. bilang gitu. Mhm. Nggak sanggup gitu lah ya. Kayak nggak sanggup, kayak nggak Mhm. percaya gitu, Mhm. saya bilang. Mhm. Saya masih nggak percaya nih, kayak kayak ngimpi, saya bilang gitu. Jadi Mhm. tolong deh ngomong gitu sama. Terus nangis lah, pasti itu berhari-hari nangis, nggak bisa mikir. Mhm. Terus tapi saya langsung bilang ke kantor gitu, ini Mhm. Mhm. tumor ganas, saya kanker, bla 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 bla. Terus dari kantor tuh cuman kayak yaudah kita tunggu dari kamu, gimana kamu mau menjalankan ini gimana gitu kan. Mhm. Mhm. Dan alhamdulillah kantor itu mendukung banget gitu, jadi Mhm. sampai yang pokoknya kesehatan itu nomor satu ya katanya, udah kamu Mhm. nggak usah mikirin kerjaan, nggak usah mikirin apa-apa. Jadi emang support sistemnya tuh banyak banget sih, alhamdulillah. Maksudnya emang itu rezeki ya, maksudnya buat Mhm. rezeki dari Allah, Mhm. pekerjaan yang juga mendukung, Mhm. eh, ada fasilitas kesehatan yang juga mendukung gitu kan. Mhm. Terus juga pas saya mau operasi lanjutan, ini yang saya bingung nih gitu. Mhm. Mhm. Dan disitulah sebetulnya tuh berasa banget siapa sih sebenarnya yang benar-benar support kita, Mhm. siapa kayak mencoba mengambil kesempatan dari sakitnya kita ini, Mhm. sama siapa sih sebenarnya orang-orang yang memang tulus gitu loh. Mhm. Mhm. Membantu kita itu kayak apa ya? Kayak dikasih lihat bener gitu loh sama sama Allah gitu, bahwa Mhm. oh ini nih memang ini loh orang-orang yang benar-benar orangnya tulus, benar-benar membantu kamu. Mhm. Karena memang pada saat kita bilang kita sakit itu Mhm. banyak banget kan kayak yang entah kadang jualan lah gitu, jualan produk Iya, gitu-gitu tuh iya sampai betul. kayaknya kok gue belum sampai kepikiran beli ini itu sih gitu. Mhm. Mhm. Om, ada juga yang sampai kayak jualan, eh, coba pergi ke Penang, ke Malaysia, kemana gitu. Mhm. Tapi memang yang kebetulan memang dia cancer survivor juga. Mhm. Dan kasusnya sama sama saya gitu. Mhm. Dia tuh memang di Malaysia Mhm. berobat. Tapi dia tuh yang justru menguatkan saya gitu. Dengan Mhm. dia, ngapain kamu mastektomi? Katanya gitu. Mhm. Saya 2B, saya nggak mastektomi. Katanya, saya di lumpektomi aja katanya. Mhm. Mhm. Dan itu eh, dia bilang, saya itu keputusan di meja operasi dan saya udah menyerahkan sama dokter katanya gitu. Jadi kalau kata dokter ini mau di lumpektomi, mastektomi, mastektomi. Jadi saya bilang, wah sampai kayak gitu ya gitu. Terus eh, pas saya udah, saya masih bingung gitu, galau ini mau Mhm. siapa jadi apa enggak, mikir biaya gede banget juga gitu kan, Mhm. sampai ratusan juta. Mhm. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama, dan yang menolong itu sebenarnya nggak jauh-jauh gitu loh, sebenarnya kayak di depan mata gitu, dan itu tuh sepupu sendiri gitu. Mmm. Dia kebetulan, dan saya nggak tahu bahwa salah satu tante saya itu Mhm. em, dia breast cancer survivor juga, dan kita tuh nggak tahu. Mmm. Jadi sepupu saya ini bilang, saya nanya, em, gimana tante, gimana kondisinya, gimana terus kemarin tuh gimana prosesnya segala macem. Mhm. Dan dia juga dokter ya, tapi dia Mhm. tidak yang kayak ngasih kamu tuh harus gini harus gitu, enggak. Mhm. Dia cuma nanya, Mbak Anggi apa perlu cari second opinion, katanya Opinion. gitu. Mhm. Mhm. Iya kayaknya saya perlu second opinion, saya bilang gitu, karena saya masih nggak berani memutuskan untuk mastektomi. Jadi kalaupun memang harus mastektomi, ini saya harus jelas kenapanya gitu. Mhm. Mhm. Jangan Mhm. ini tumor,
ini kan kanker terus main di mastektomi, saya bilang gitu. Mm-mm. Karena walaupun kita sebagai perempuan tuh eh, bukan masalah kosmetik ya atau Mm-mm. masalah Mm-mm. Mm-mm. kita masih utuh bangga tuh Mm-mm. bukan. Mm-mm. Kayak saya tuh berpikirnya gini, saya meskipun ini kanker payudara dan misalnya pun harus di mastektomi, tapi kan saya mikirnya gini, ini adalah organ yang kalau udah dipotong nggak bisa balik lagi gitu, nggak kayak kita potong rambut kan gitu ya, dia bisa tumbuh lagi gitu. Iya, iya. Jadi saya tuh sampai kayak saya saya harus memutuskannya dengan benar, nggak boleh dalam kondisi emosi gitu, harus tenang, harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya gitu, dan informasi ini harus valid gitu, valid dalam arti didukung sama fakta-fakta yang benar gitu loh. Jadi nggak dengerin kata orang gitu loh, yang kemarin saya rasakan kan banyak banget yang bilang jangan begini jangan begitu, kenapa kamu di biopsi nanti tambah parah, banyak banget gitu loh yang apa, maksudnya gini, leb- lebih banyak orang memberikan hoax dibandingkan fakta. Nah itu yang bikin saya kayak wah ini saya kalau memutuskan harus dapetin fakta lebih banyak daripada hoax yang saya terima gitu loh. Iya, Jadi benar-benar benar. jadi tuh sampai gimana ya, akhirnya saya ngobrol sama sepupu saya, dia bilang ya udah Mbak, dan dia tuh cuman satu-satunya orang yang bilang apa Mbak mau second opinion, tapi dia nggak maksa gitu. Mm-mm. Eh, Dia cuma mau second meyakinkan opinion gitu ya. ya, kalau Mbak mau second opinion boleh nanti ketemu sama dokternya Mama, kata dia gitu. Nah kebetulan saya eh ya itu juga sih jalannya Allah ya, di Allah itu saya udah lagi dalam kondisi nggak bisa mikir, terus si dokter ini saya telepon ke rumah sakit, dia bilang Bu, kalau mau ketemu dokter ini baru bisa ketemu itu bulan April, sementara saya habis operasi itu akhir Januari, ya akhir Januari, jadi kan lama banget tuh, Jauh banget ya. lama banget ya, mana saya bilang gitu, sementara kan kayak nggak boleh lama-lama nih gitu keputusan untuk next operasinya gitu. Akhirnya saya minta tolong sama sepupu saya bilang ini saya udah usaha sendiri tapi nggak bisa, kayaknya dia baru bisa ada April, saya bilang bisa nggak ditolong gitu. Terus dia bilang ya udah nanti saya tolongin katanya. Kebetulan suaminya kan bekerja di rumah sakit yang sama gitu. Jadi tiba-tiba malam itu dia bilang, Mbak besok pagi ya Mbak jam 7 ketemu sama dokter. Kan kayak gimana ya gitu, kayak ya Allah saya emang, saya sama suami tuh kayak gini. Ini emang udah petunjuk Allah, udah jangan disia-siain gitu. Saya emang harus harus bener gitu jalannya. Jadi ya udah kita jalanin ketemu dia, dan dokter ini juga tenang gitu ngadepin saya tuh tenang, ngasih taunya yang kayak ya udah Bu, dilihat nih hasil apa tumornya ini, penyebab kankernya apa, terus nanti Ibu PET scan, terus lab tes lagi darahnya dilihat antigen kansernya seperti apa, bla 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 bla. Jadi ada tes-tes yang harus saya lalui gitu. Nah itu saya baru yakin oh ini bener nih jalannya gitu, karena melalui fase-fase yang menurut saya benar nih secara ilmiah, juga benar gitu secara logika jalan gitu kan. Jadi itu sih yang harus dilalui. Di ya akhirnya keputusan untuk kita ternyata hasil PET scan alhamdulillah bagus, tidak ada penyebaran. Terus hasil tes histopatologinya juga ternyata kankernya disebabkan oleh hormon. Jadi Hmm, jelas iya, step-stepnya. iya, 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 iya. Kalau tidak ada penyebaran berarti tidak membutuhkan kemoterapi. Kalau penyebabnya hormon berarti saya harus terapi tambahan, terapi hormon gitu-gitu loh. Jadi jelas gitu loh stepnya. Dan Ya udah dasarnya pun juga setelah, ada gitu ya. ya maksudnya landasan untuk tindakan itu Mm-mm, yang mm-mm. penting ya Iya. gitu. Oke, tindakannya ini tuh tenang gitu. Dan dokternya pun begitu em, dapat semua data-datanya itu sekitar sebulan lah kita ngumpulin data semuanya itu. Terus saya kembali ke beliau dan dia kasih 3 opsi. Dia bilang sama sih sebetulnya, lumpektomi, mastektomi, sama yang terakhir itu mastektomi, tapi ditambah prosedur kosmetik gitu kan. Jadi kayak Hmm, digantilah gitu kan. iya, 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 iya. Tapi dia cuman bilang gini, kalau ini kan stadium awal katanya. Terus juga ibu masih muda katanya gitu. Kalau saya saran lumpektomi aja katanya gitu. Jadi kan kita tenang ya gitu. Oh, oke landasannya jelas nih gitu. Mm-mm, mm-mm, Lumpektomi mm-mm. apa gitu kan, ya landasannya jelas. Cuman dia bilang nanti ada efeknya begini begini begini. Terus setelah itu eh, harus radiasi 25 kali gitu kan. Jadi selama 1 bulan itu
saya radiasi gitu. 30 kali saya radiasinya. Tapi ya alhamdulillah semua dilewatin gitu. Dan emang jadi apa ya, kita jadi banyak temen ya. Jadi banyak teman, banyak yang kita kenal, dan disitulah sebenarnya buat saya tuh kayak turning point juga sih ya. Mhm, mhm, Banyak sekali pasien-pasien kanker gitu yang jauh lebih sulit gitu, jauh lebih sulit, jauh mhm, lebih parah gitu mhm, penyakitnya. mhm, Tapi masih mau berjuang untuk sehat gitu. Makanya saya tuh terpacu banget. "Ah, saya tuh masih bisa jalan, masih bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak eh masa sih saya kalah gitu? Saya harus sehat gitu. Maksudnya mhm, ini Allah tuh kasih saya penyakit ini pasti ada sebab, saya bilang gitu. Pasti mhm, ada, mhm, ada apa ya? Ada tujuan, ada rencana yang saya nggak tahu gitu. Anak-anak juga lebih gimana ya? Maksudnya melihat ayah bundanya tuh juga lebih care gitu loh mereka. Care dalam arti kalau dulu kan mungkin cuek ya, kayak dan terbiasa dengan saya yang kerja sibuk apa segala macam. Terus di rumah juga kayak kurang apa ya, misalnya kalau kayak kita mau jajan makan itu semau maunya gitu lah ya istilahnya mhm, gitu. mhm, mhm, Meskipun udah paham sih gitu. Maksudnya sebelum saya sakit tuh karena saya udah ada lupus, saya udah mulai mengurangi banyak em, apa sih yang junk mhm, food gitu mhm, ya, mhm. udah lebih tertata. Tapi tetap gitu kan, ada aja lah kita cheatingnya kan, lebih banyak cheatingnya malah biasanya pada makan bener gitu. Terus sekarang udah lebih lebih apa ya, lebih paham gitu loh. Mhm, Oh, mhm, ini nggak boleh. Terus kayak sekarang ya udahlah dibuat lebih eh apa ya, bukan menikmati ya, tapi kayak harus lebih banyak bersyukur gitu, harus lebih banyak bersyukur. Terus kayak harus belajar menghargai diri sendiri, menghargai em, apa orang-orang sekitar kita gitu kan. mhm, Maksudnya banyak loh, kayak diingetin gitu, banyak loh yang care sama kamu, mhm, banyak yang ternyata lebih nggak berdaya dari kamu menghadapi ini, tapi mereka tuh fight banget gitu, apa mhm. ntar lah gitu, karena yang ngelihat dengan mata kepala sendiri ya gitu. Dan saya alhamdulillah tidak menghadapi yang namanya kemo ya, itu kan Hmm. cukup menakutkan ya sebenarnya kemo Mhm, itu. mhm, mhm, mhm. Kalau yang kita tahu sih emang dampaknya agak sedikit ini ya, Iya, kita apa, tahu kan gitu. mhm, mhm. Radiasi itu, aduh, radiasi aja itu yang benar-benar literally yang namanya dibilang kamu dibakar tuh benar dibakar sih itu. Mhm. Rasa benar-benar sampai gosong, sampai Mmm, eh, yang sebelah kiri ini kan jadi warnanya agak beda ya sekarang. Terus juga apa, waktu habis diradiasi itu tuh kayak orang habis kesundut knalpot motor gitu. Wah, itu oh, ngeri banget, perih gitu ya? lecet dan lupa Mmm, ngelihatnya. mmm, Ya mau pada ngeliat juga takut sih gitu. Kayak, kok sampai mmm, kayak gitu gitu kan. Ya mhm, habis emang harus dilewatin gitu gitulah. Tapi ya so far sih alhamdulillah ya sekarang eh lebih lebih tahu diri juga sih gitu. Maksudnya lebih tahu batas diri gitu, bahwa oh nggak bisa nih kakek udah, karena efeknya sih memang baru berasa sekarang ya, berasa bahwa lebih gampang capek gitu. mmm, mhm, 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 mhm. Kayaknya ada penyakit apa dikit tuh kayak kita tuh kesenggol dikit juga langsung kena gitu. Jadi kayak lebih ringkih gitu badannya sih memang. Ah, I see. Ya jadi ini sekarang udah mulai COVID kayaknya udah Mhm, mulai iya, 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 heeh, heeh. gitu. Kenapa sih pakai ada lagi? Serem juga. Kayak gitu lah. Tapi maksudnya sekarang lebih dibawa santai kali ya. Maksudnya lebih Mhm, dibawa santai, lebih ini. Terus em, apa ya? Banyak juga sih kayak teman-teman kantor gitu kalau yang nggak tahu gitu kan. mhm, Terus kayak lama-lama jadi tahu kan gitu. mhm, Terus mhm, mhm, oh, kok nggak kelihatan sih gitu, maksudnya mhm. nggak kelihatan kayak orang Sakit. apa, pernah sakit sakit atau pernah Mhm, sakit kanker gitu. mhm, mhm, mhm. Aku bilang ya sebenarnya tergantung orangnya sih ya, ini gimana. Kalau saya lebih lebih memilih untuk sharing knowledge instead of mengeluh Meratap. gitu. Atau tapi gitu kan sakit gitu ya, gimana emang sakit sebenarnya, Mhm, badan lemah gitu sebenarnya dari sebelumnya, dan lebih ya tadi tuh ya gampang sakit, lebih mhm, ringkih, cuman nggak dikasih lihat aja gitu mhm. sama ya. Jadi kalau paling kalau udah capek ya udah
melipir-melipir gitu di kantor, Mm-mm. cari yang ya bisa istirahat bentar gitu. Ya kalau udah kayak Mm-mm. gitu yang ganggu sih karena udah ngerti ya. Mm-mm. 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 Tapi itu adalah pelajaran berharga sih buat kita, buat keluarga saya juga gitu. Jadi maksudnya ya itu tadi sih gitu. Jadi terutama anak-anak ya gitu sekarang Mm-mm. kayaknya lebih care gitu. Jadi kalau kayaknya di satu sisi nggak sampai nggak berani ngebuat ibunya marah gitu. Makanya Oh. berkurang nih. Berkurang Pokoknya ibunya apa? harus happy terus gitu ya. Iya, lumayan berkurang suara sumbangnya di rumah. Biasanya kan ada aja gitu ya jadi perkara gitu. Dan Iya, iya. em, anak juga memahami sih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kanker gitu, tadinya Heeh. anak-anak sedih gitu. Wah, Heeh. 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 lihat saya juga ngejalanin ya hari-hari. Ya Tapi gitu. anak-anak Ya kapan dikasih taunya, Mbak? langsung sih. Oh, Begitu langsung. saya dapat informasi, saya ngomong Mm-mm. sama suami. Langsung suami langsung ngomong sama anak-anak. Cuman saya nggak ada ya, maksudnya pas saya Mm-mm. kayak gitu. Jadi ya udah Karena tadi belum sanggup gitu ya. semua saya aja. Saya bilang, Heeh. tapi diri sendiri saja kayaknya Mhm. udah ini ya. Maksudnya buat buat saya gitu ya, Mhm. yang selama ini berkutat dengan berbagai keputusan di kantor misalnya Mhm. gitu, Mhm. menjadi leader juga gitu. Mhm. Di komunitas juga banyak orang lah gitu yang Mhm. looks up to me gitu ya. Saya maksud Mhm. melihat seperti itu. Mhm. Itu adalah satu waktu di mana saya benar-benar merasa di titik paling rendah gitu. Paling Mmm. rendah yang bukan karena bukan hanya sekedar kondisi mental sih gitu, tapi Mhm. physically pun gitu kita merasa broke down sih gitu. Mhm. 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 Itu yang kayak saya benar-benar sih nggak pernah sampai ngalamin gitu yang sebelumnya gitu ya. Mhm. Mhm. Kayak kayak gitu gitu loh. Itu Mhm. bener wah ini awalnya sih saya mikir gini, ini teguran mungkin ya dari Mhm. Allah gitu. Mhm. Tapi saat saya menjalani apa terapi, menjalani operasi dan lain sebagainya, saya melihat bahwa dan ini juga dari kakak ipar saya juga, kebetulan kakak Mhm. ipar cancer survivor juga gitu, dan dia lebih ekstrim lagi dari saya. Mmm. Dia dia di mastektomi gitu. Percaya deh, yang dikasih penyakit ini itu hanya orang-orang dipilih sama Allah katanya gitu. Dia udah gitu, saya tuh dari situ langsung, oh iya ya, gitu kan. Secara Islam kita juga dibilangin Mhm. gitu, kalau kamu dikasih sakit, itu kan ada penggugur dosa gitu-gitu lah Mhm. ya. Mhm. Juga makin inilah gitu, maksudnya memperkuat diri dengan, oh ya berarti saya sekarang harus memperbaiki diri saya juga gitu. Mhm. Mungkin ini lalai ya, kita nggak tahu kan ya, lalai, berlebihan, Mhm. mikir berlebihan gitu kan, Mhm. makan sesuatu yang kita nggak tahu sebenarnya nggak boleh, misalnya kita Mhm. juga nggak mungkin ada sesuatu lah gitu yang meskipun kita menghindar tapi kan kita nggak tahu ya itu Mhm. sebenarnya kanan menjadi penyakit misalnya kayak gitu. Di itu yang eh, saya berpikir ya nggak apa-apa sih gitu. Terus juga Mmm. keluarga pun saya bilang sih, terus terang saya bilang sama keluarga, saya bilang Mhm. jangan diperlakukan seperti saya orang sakit. Saya bilang Mhm. Mhm. tolong diperlakukan saya biasa aja gitu. Mhm. Hari-hari saya biasa aja, saya bilang gitu, jangan diperlakukan kayak saya orang sakit. Mhm. Karena kalau diperlakukan kayak saya orang sakit nanti saya tambah sakit, saya bilang gitu. Saya Jadi jadi merasa nggak, sakit gitu ya? iya saya jadi nggak sehat nanti. Jadi Heeh. saya Heeh. kayak biasa aja gitu. Mhm. Mhm. Ya adik-adik saya juga gitu. Kalau ketemu ya biasa aja gitu. Mhm. Nggak Mhm. Mhm. nggak ada juga yang kayak eh, mukanya worry gitu Mhm. sama. Nggak sih paling yang kalau udah lama nggak ketemu aja gitu. Tapi kalau Mhm. yang adik-adik saya juga begitu ngelihat saya sekali dua kali, oh kayaknya nih orang mbaknya nggak apa-apa nih gitu. Jadi juga nggak yang terus kayak Mbak gimana Mhm. begitu, oh baik-baik aja kok gitu, sehat-sehat Mhm. aja kan. Terus kayak paling yang dari kantor sih yang lebih Mhm. worries gitu kan, Mhm. kayak Mhm. pokoknya jangan ke luar negeri dulu deh gitu. Mhm. Paling kayak di tahun ini cuma boleh dua kali gitu. Jadi Mhm. mereka yang mereka yang ekstrim karena ya ngeliat saya di kantor juga kayak biasa aja gitu. Jangan sampai kamu sampai collapse gitu loh. Gitu. Mhm. Pengen nunjukin bahwa you are okay gitu. Saya Mhm. bilang fine saya gitu. Jadi ya Mhm. udah. Em, kanker ini memang sesuatu yang menakutkan sih. Mhm. Memang siapapun yang diagnosa dengan kanker ini memang harus mendapatkan
support sistemnya juga yang baik sih, Mm-mm. dari lingkungan gitu ya, dari keluarga yang paling penting, terus juga teman-teman gitu ya. Yes, sama sebenarnya yang paling penting dari diri sendiri sih Kak, kalau saya Iya, bilang ya, iya, dari betul, diri sendiri betul. gimana sih memandang sakit ini gitu. Mm-mm, mm-mm, Banyak juga sih yang teman-teman saya itu yang memandang begitu kena kanker tuh mereka malah jadi down dan malah mhm, terlalu banyak berpikir gitu. Dan kebetulan juga sih saya ketemu sama dokter-dokter yang sebenarnya mereka cukup ekstrim gitu. Maksudnya gini, mhm, mereka cukup firm gitu sama saya. mhm, Ibu cepat harus diangkat gitu. mhm, Ibu mhm, harus ada tindakan. mhm, Hmm, Karena kanker payudara itu paling banyak sebenarnya paling mudah disembuhkan, tapi dia mhm. paling bandel gitu. Iya, iya. Jadi ibu mau gimana? Mhm. Jadi tuh dokter-dokter yang saya temuin tuh semua yang cukup Tegas-tegas gitu. tegas gitu loh. Jadi saya juga kayak nggak punya pilihan loh ya, I have to do Mhm, something. Tapi memang dari saya didiagnosa akhir Januari sampai selesai treatment radiasi itu Juni kan. Jadi itu mhm, bisa di 5 bulan itu mhm, treatment full gitu. mhm, mhm, Treatment full dan yang saya ketemu satu orang itu yang dia breast cancer survivor yang saya bilang dia berobat ke Malaysia, mhm, cuma bilang gini, kamu cepet deh, terserah kamu mau di mana. mhm, Terus kamu mikirnya gini, selesai kamu treatment, selesai kamu radiasi, mhm, kamu itu free cancer katanya. Gak mhm, usah dipikirin sekarang cancernya ada di mana katanya. mhm, 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 Juga sih bener sih dia bilang gitu. mhm. Mental health-nya kita kan gitu. Maksudnya Iya, secara pola pikirnya tuh harus bener gitu loh. iya, iya. Harus bener. Dan saya juga ketemu sih beberapa temen gitu yang udah tahu didiagnosa Mhm, cancer. mhm, Terus nanti dulu deh Mbak, saya masih takut mhm, mhm, di ini. mhm, mhm. Karena katanya kalau di biopsi jadi tambah ganas lalala Iya, gitu kan. iya, iya. Ya, ya kalau udah punya pola pikir kayak gitu. Mhm, mhm, Tapi ada juga ketemu yang kayak dia bener-bener, yaudah nih Mbak, gue nggak ada pilihan nih katanya dari mhm, dokter Tommy katanya. mhm, Oh, udah. Terus gimana ya harus kemo juga gitu. mhm, Jadi maksudnya saya bisa membedakan gitu bahwa orang yang mhm. benar-benar memang pola pikirnya itu ingin Pasrahan. sehat Oh, pengen dan sehat. pengen sehat dan Ah. pasrahan itu ada gitu loh. Mhm, Maksudnya mhm, mhm, dia pasrah aja gitu. Tapi ada juga yang memang dia pengen sehat gitu. Dia mhm, pengen mhm, dia kayak gimana ya kalau kalau saya tuh pola pikirnya oke, saya harus cancer free mhm, dan mungkin ada kesempatan saya untuk memperbaiki hidup gitu. mhm, mhm. Second Aja chance sih. lah ya gitu ya Ya, mikirnya. ada chance nih gitu untuk Mhm, memperbaiki saya nggak tahu Allah punya rencana apa gitu mhm, aja. mhm, mhm. Ya kayak gitulah paling. Berarti tuh kalau seandainya dengar ceritanya, sebenarnya tantangan utamanya itu adalah penerimaan diri ya. Ya, penerimaan diri sendiri itu Heeh. penting banget memang. Apalagi buat orang-orang yang tadi Mbak Anggi ceritakan, kita tuh biasa dilihat orang gitu, biasa I- dijadiin contoh gitu kan, role Iya. model sama siapapun gitu. Terus tiba-tiba dapat vonis kayak gini, kayak Mm-mm. macam kayak diterjunin dari atas sampai ke titik nol gitu. Nah, Iya. itu perjalanan untuk menerima pada akhirnya kondisi kayak gini tuh butuh waktu berapa lama sih Mbak? Em, Kalau saya sih sebenarnya lebih kayak switching my mind sih langsung gitu. Dan saya langsung ngobrol sama banyak orang juga yang Mm-mm, kayak banyak apa in touch sama saya gitu. mm-mm, Jadi saya bilang ke saya bahwa saya kondisinya sedang begini, jadi saya mohon supportnya. Saya mm-mm, bilang saya support, tapi tolong dimengerti bahwa saya tidak bisa banyak terlibat sekarang untuk mm-mm, kegiatan hari-hari gitu kan. mm-mm, mm-mm, Jadi cukup paham, kantor juga cukup paham, bahkan sampai kantor itu eh, saya sempat bilang ya udah saya WFH aja selama mm-mm, saya radiasi, saya bilang gitu. Toh mm-mm, radiasi itu 15 menit lah saya bilang. mm-mm, mm-mm, Cuman dari kantor tuh juga bersikukuh gitu. mm-mm, Nggak kerja selama 1 bulan. mm-mm, Jadi diputusin gitu sama kantor, kamu nggak kerja selama 1 bulan, kamu stay mm-mm, di, kamu mau bawa laptop terserah, tapi kamu mm-mm, nggak boleh kerja. Jadi mm-mm, kayak kamu dibayar full nih, tapi kamu nggak boleh kerja ya sebulan gitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi, nah itu tadi karena mungkin support sistemnya juga bekerja dengan baik Baik, iya dan betul sih. ya dan mungkin saya berpikir juga selama ini kita berusaha menjadi part of the community yang kayak berusaha membantu orang lain. Mm-mm, Kita jadi orang yang
berusaha memberi manfaat dari diri kita kepada orang lain gitu Mm-mm, ya. mm-mm, Dan itu tuh saya ngerasa banget sih, ini kayak Allah nih ngebales, bener-bener ngebales di dunia gitu, ngebales di dunia tuh dalam arti yang baik ya gitu. Semua saya dilancarin gitu loh, dilancarin, nggak ada masalah secara keuangan juga alhamdulillah gitu. Maksudnya dari mm-mm, asuransi full semua di cover gitu-gitu. mm-mm, Jadi itu yang membuat saya banyak berpikir bahwa oh it is my time to take my own time gitu loh. mm-mm. Jadi apa selama ini mikirin orang lain, Iya. selain ngurusin kerjaan, Mm-mm. ngurusin bos, ngurusin ngurusin suami gitu ya. Mm-mm, Kayak this is the time that I need to take care of myself gitu sih. mm-mm, mm-mm. Itu yang penting sih sebetulnya. Iya, iya. Kita tuh saking ngurusin banyak orang ya, ngurusin Iya, komunitas, ngurusin anak, kita suka lupa gitu untuk ngurusin diri sendiri. betul, karena itu ya kita tuh jadi ibu kan kadang-kadang Iya, punya apa ya, kayak punya tekanan moral ya, iya, iya, iya. moral gitu bahwa ibu itu harus kuat gitu, ibu itu Mm-mm, nggak sakit gitu. mm-mm. Tapi ibu itu bisa sakit kok gitu, Iya. bisa sakit kok dan dia memang butuh waktu untuk to heal herself gitu. Jadi itu yang aku Mhm, bilang karena aku bilang sama suami gitu. Jadi ya udah ini emang waktunya Bunda untuk istirahat gitu dan anak-anak tuh juga kayak ya udah sih Bun gitu. Ya kalau emang harus istirahat ya udah istirahat aja. Jadi mereka tahu mhm, kalau saya udah di kamar gitu istirahat udah mhm, nggak ganggu deh ibumu gitu. mhm, 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 Lebih ke kayak gitu. Tapi emang being a mom is a great job. Tapi being yourself terus that you need to take care of yourself is also a different story ya gitu. mhm. Iya, 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 iya. Iya. Kayaknya tuh memang kita tuh harus normalize bahwa mother is also human gitu, Ya, ya banget. kan? Karena Ya, sekarang kayak itu orang kan berlomba-lomba pengen jadi super mom nih. ya, which is ridiculous sih sebetulnya ya, Iya, menurut aku iya, iya, iya. Karena sih kan aku memang nggak ada yang ya, sempurna. ya, Mm-mm, aku berpikiran kayak gitu. Wah, kayak orang-orang kalau dia bilang, wah gila ya lo supermom banget gitu. mm-mm, mm-mm, Ya, oh ya kita dibilang gitu juga, wah iya juga ya gitu, mm-mm, keren gue gitu. mm-mm, Tapi ujungnya begitu kita dikasih sakit gini kayak, wah I'm nobody loh gitu kayak mhm. Iya, gue iya, iya. gak daya nih gitu dikasih sakit ini tuh literally yang benar-benar nggak bisa ngapain gitu, Mhm, nggak bisa ngapain terus kayak em, sekarang tuh banyak banget yang limitation aku gitu yang aku mm-mm, rasain. Jadi ya ya banyak banget sih limitation yang aku rasain gitu sekarang sejak cancer free ini gitu. mhm, mhm, Dan kayak kalau makanan gitu-gitu sih sebenarnya dokter mah bebas-bebas aja ya. Kayak mm-mm, kan ada yang bilang nggak boleh makan gula, nggak boleh mm-mm, ini banyak banget tuh mm-mm, gitu. Tapi aku belajar sekarang aku nggak mau terima nasihat mm-mm, dari orang yang nggak pernah ngalamin cancer gitu loh, nggak mm-mm, pernah aku alamin. Karena itu beda banget ya. Kan ada mhm, orang yang minum ini, makan mm-mm, ini gitu kan. mhm, mhm, Cobain cobain itu terus kayak dan itu tuh tadinya aku nih tipikal orang yang nggak enakan soalnya. mhm. Yang nggak enakan yang kayak oh iya gitu, makasih gitu, Mhm, makasih mhm, gitu kan. Terus kayak orang ngasih ini itu terima-terima aja. heeh, Kalau tapi aku yang kayak kalau mereka iya nggak boleh loh makan ini. Terus nanti aku bawain ini deh jus apa ya waktu itu ada yang bawain aku jus mengkudu kan tahu mhm. sendiri emang kalau usah di jus aja lu pahitnya kayak apa gitu kan kayak oh Nggak kebayang aku. iya sampai aku bilang ya Allah nih orang tega banget sih Heeh, heeh. sama yang kayak kasih yang lain kayak yang enak yang bisa Mhm, mhm. dimakin gitu sama orang sakit gitu Iya, ya iya, 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 iya. sekarang tuh aku yang kayak Bikin tambah sakit gak sih? ya jadi kayak yang sekarang aku lebih bisa memfilter terus kayak Mhm, lebih tapi di satu sisi ya gitu aku mhm, merasa sekarang aku lebih bisa positive thinking on mhm, many gitu mhm, try to look things on the brighter side sih gitu kah mhm, sekarang ini mhm, mhm, ya meskipun dengan banyak masalah misal apa tuh kayak mhm, ya I better look it from the positive side gitu mhm, dan sekarang tuh lebih berusaha untuk kayak apa ya solusinya gitu mhm, apa ya yang harus aku lakukan gitu untuk menjadi diriku yang lebih baik juga gitu. mhm. Terus kayak yang paling penting sih sekarang kayak ya emang nggak ada yang bisa bikin lo happy selain diri lo sendiri gitu kan. Jadi ya Exactly. try to find your own happiness sih gitu. Mhm, Sekarang kalau dipikirin kayak sakit kanker itu memang
menakutkan sih Kak, bener Mm-mm. deh. Iya, iya, Habis iya. itu aja aku kayaknya nangis berhari-hari sih. Itu Mm-mm. kayak tuh sampai gini, ya ampun dulu aku ditinggal papaku gitu ya, almarhum Mm-mm. papa. Aku nangis sampai kayak gini gitu. Mm-mm. Maksudnya ditinggal orang terdekat gitu dalam hidupku tuh kayak aku nggak pernah lo nangis sampai kayak gini. Mm-mm. Terus ada masalah tuh aku nggak pernah nangis kayak gitu. Itu Mm-mm. dari pagi. Kalau di kantor aku tuh berusaha kelihatan happy ya. Maksudnya Mm-mm. paling ya kelihatan itu sama orang tuh kelihatan murung. Tapi begitu nyampe rumah tuh nangis, nangis dari Mm-mm. pagi. Gue nangis dari pagi sampai subuh, nggak tidur tidur Mm-mm. Mm-mm. itu sampai sedown itu sebenarnya. Cuman apa? Aku berusaha terus setelah kayak aku nggak boleh nih gini terus gitu. Mm-mm. I have to do something gitu dan kayak aku tuh nangis tuh nggak nyelesain masalah. Aku tuh Mm-mm. kesel jadi nggak nyelesain masalah gitu. Terus kayak em, apa? Aku tuh berpikir kayak ini kalau aku mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi juga nggak guna kan gitu buat aku Iya. itu malah nambahin masalah. Jadi ya itulah gitu loh maksudnya yang kayak Mm. I have to find solutionnya apa nih gitu. Jadi Mm-mm. eh dari divonis sampai aku ketemu sama dokter itu kayaknya cuman 3-4 hari lah gitu. Mhm, Karena mhm, mhm. itu mindsetnya tuh langsung aku harus cari solusi nih apa nih gitu. Aku nggak mau di mastektomi gitu kan. Iya, 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 Aku nggak iya. mau ada tindakan yang se ekstrim itu buat Mhm, aku gitu. mhm. Ya aku tuh mikirnya mesti bener nih gitu. Arahnya gimana? Apa yang aku harus lakuin gitu. Jadi ya itu sih. Cuman itu lagi ya itu juga yang membuat anak-anak aku dan keluarga aku tuh juga melihat gitu betapa em, aku tuh divonis kayak gitu, tapi aku juga nggak memutuskan segala sesuatu tuh dengan emosional gitu. Mhm, mhm. Pikir, em, cari informasi sebanyak-banyaknya sebaik-baiknya gitu. Jadi sekarang di lingkungan aku sendiri yang deket sama aku tuh juga sekarang menjadikan aku sebagai salah satu bukan role model ya, tapi Mhm, kayak contoh gitu loh. mhm, mhm. Itu si Anggi bisa loh kayak gitu gitu maksudnya dia bisa kok balik lagi sehat alhamdulillah gitu maksudnya dengan segala proses yang mereka tahu gitu apa yang aku hadapi aku alami itu mereka tahu gitu tapi bisa kok nih anak gitu baik-baik aja jadi yang sekitar aku tuh juga melihat bahwa oh ternyata cancer tuh bisa ya gitu maksudnya bisa ya apa banyak loh sekarang cancer survivor gitu banyak loh yang udah sembuh terus aku bilang emang kanker payudara ini sekarang udah lebih banyak orang yang sembuhnya sebetulnya asal Iya, itu ketahuannya dini cepat iya, melakukan treatment ya sebenarnya kuncinya adalah harus berani sih iya, 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 iya. itu penting banget sih gitu karena emang menakutkan kah gitu Mhm, mhm. takut ya masuk rumah sakit, dioperasi berkali-kali, terus Iya. kayak ngadepin radiasi, ditinggal di dalam ruangan radiasi kamu sendirian gitu. Hmm, Itu kayak menakutkan sih sebenarnya gitu, tapi iya, it's something that you have to go through gitu. iya. Jadi sosoknya Mbak Anggi sekarang setidak-tidaknya jadi harapan buat orang-orang yang lain gitu ya, untuk Ya, bahwa bisa kok gitu, bisa dijalanin, bisa ya, bisa dilihat bahwa sesuatu tuh memang harus ada prosesnya untuk sampai ya, dapat apa yang kita pengen kan gitu kan, hasil yang ya, pengen kita dapatkan itu harus dilalui dengan proses yang memang kadang nggak gampang gitu, ya, bahkan nggak cukup gampang, menyakitkan gitu kan. ya, menyakitkan, menakutkan. Iya, iya, iya. Ya, benar-benar. Mm-mm. Oke, jadi tadi kayaknya udah banyak banget ya tantangan untuk menerima bahwa kita tuh juga ternyata manusia gitu kan, manusia biasa gitu. Banget. Kemudian support dari keluarga, support dari lingkungan itu juga dibutuhkan. Ya, Kemudian ketemu sama dokter-dokter yang bisa tegas itu ya, juga 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 penting gitu dan itu mungkin bisa didapetin dari referensi-referensi yang udah ada gitu kan, benar-benar benar. sama informasi-informasi yang memang harus kita tahu validitasnya gitu. Ya, Wah, betul. ceritanya aku ngebayanginnya tuh udah wah hebat ya. Tapi aku pun ketemu, kita kan udah lama gak ketemu gitu, ketemu Ya, sosok Mbak Anggi yang sekarang aku melihat memang perubahannya banyak banget gitu, terutama from ngelihat semuanya dari positive side dan itu tadi Mbak proses jadi manusia itu loh. Karena kan selama iya, ini kan kita kan kenal kenal memang di komunitas yang semuanya tuh Mbak Anggi sebagai leader, Mbak Anggi sebagai role model dan yang lain-lain sebagainya gitu. Wah, ternyata memang jatuh.
ke tempat yang paling bawah, kemudian balik lagi ke atas, itu bisa dilakukan. Bisa Iya kan? banget sih. Iya, 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 iya. Wah, Kasih. pelajarannya, pelajarannya banyak banget buat aku. Ya sebenarnya harus ini sih, maksudnya yang paling penting sebetulnya adalah kalau yang aku dapetin ya hikmah dari Mm-mm, semua ini, mm-mm, em, percaya 100% gitu sama rencananya Allah gitu. mm-mm. Maksudnya gini, Allah itu perencana yang paling baik gitu. Iya. Kita tahu sebenarnya Allah itu rencana apa buat kita. Jadi Mm-mm, bener pasrahin aja semuanya. Bahkan kayak memutuskan dari ketahuan ada benjolan, mm-mm, diradiasi, terus dibiopsi, mm-mm. dan divonis. Itu kayak less than 10 days sebetulnya semua kejadian itu. Hmm, Kayak kalau di flashback itu kayak bener-bener semua terjadi sekejap mata gitu loh sebetulnya. Jadi sampai memutuskan untuk, ya kalau sekarang sih kayak sekejap mata ya gitu, kayak mm-mm, 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 bulan cepet banget sih mm-mm, memang. mm-mm, Ya itu tadi kita nggak tahu ya rencana Allah gitu, dan mm-mm, kan sama orang-orang yang tepat sih menurut aku gitu. Jadi mm-mm, dan mungkin doa aku juga gitu ya, doa aku yang menurut aku dikabulkan karena em, ya aku berdoanya tuh, ya Allah ini saya yakin ini tuh rencana darimu, dan mm-mm. rencana itu yang paling baik gitu. Iya, iya. Kalau aku berdoa kalau emang ini udah jalannya untuk aku, takdirku untuk istilahnya hidupku hanya sampai sini gitu ya, Mm-mm, mm-mm, ya nggak apa-apa, tapi jadikanlah saya husnul khotimah gitu. mm-mm, mm-mm, Tapi mm-mm, aku juga bilang gitu kalau misalnya memang belum waktunya, mm-mm, tolong saya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat yang bisa memberikan jawaban yang tepat gitu. mm-mm. Dan itu kan apa ya? mm, ini dari Allah semua gitu loh. Iya. Maksudnya apa? Jalan dari Allah semua gitu. Nggak pernah tahu kan ketemu sama dokter ini, boro-boro aku nggak pernah denger nama dia. Em, nggak kebayang bakal di rumah sakit itu gitu. Mhm, mhm, Pokoknya banyak sih gitu yang menurut aku menurut aku tuh kayak keajaiban buat diri aku sendiri sih gitu, yang kayak wah ini Allah benar-benar nunjukin ini bahwa sehebat itu Allah itu buat aku gitu. Jadi ya itu sih kayak yang aku pelajari ya mhm, gitu. mhm, mhm, Pelajari wah ya udah, ini udah ketetapan Allah, lo harus percaya sama Allah gitu bahwa mhm, dia juga akan berikan jalan keluar terbaik gitu. Itu mhm, aja sih sebenarnya. Jadi sekarang tuh kayak ya kalau ada masalah ya ya udah mhm, kita sama Allah deh jalan keluar terbaiknya sama siapa, ketemu sama siapa, mhm. mm, penyelesaiannya gimana, ya udah pasti percaya yang paling baik dari Allah aja Iya, gitu. iya. Percaya bahwa ujian darinya itu tidak akan melampaui ke batas kemampuan kita sebenarnya kan, Nah, jadi bisa ya dijalanin gitu. betul banget. Iya, Mhm. di Nah, semua balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tuh. betul, betul. Nah, ini untuk penutup nih Mbak, ada Ya, nggak sih pesan-pesan dari Mbak Anggi untuk mungkin ada mm-mm. ibu-ibu yang sobat coach semua di sini gitu ya, yang punya kondisi yang sama nih gitu, sama Mbak Anggi, ada pesan-pesan kah buat mereka? Yang satu sih yang pasti percaya sama Allah gitu, dan kayak minta pertolongan yang terbaik dari Allah gitu, karena mungkin pasti pertolongan dari Allah itu yang terbaik gitu Mm-mm, sih kalau dari saya ya. mm-mm, mm-mm, Em, Terus yang kedua, jangan takut untuk mencari solusi yang terbaik untuk diagnosanya gitu, dan cari informasi yang benar, landasan-landasan pengobatannya juga yang benar. Jangan apa ya istilahnya, jangan terlalu banyak mendapatkan informasi yang cuma bilang oh katanya begini, mm-mm, katanya begitu. mm-mm, Tapi mm-mm, dapatkanlah benar faktanya gitu loh. mm-mm. Benar nggak yang dikatakan si A itu faktanya demikian. Jadi jangan kita bertumpu pada landasan yang sebenarnya nggak ada validitasnya sih gitu. Karena Mhm. itu penting banget untuk kesembuhan sebetulnya, kesembuhan kita sendiri gitu. Oke, berarti tadi yang pertama percaya aja sama sama Allah lah ya, karena Dia Maha Ya, Perencana. Yang kedua, i- cari informasi yang benar, jangan malas. Didasarkan semua sama IBM, IBM, Evidence Based Medicine gitu. iya, Dan kalau seandainya bisa sih, cari orang-orang yang memang sudah menjalani gitu ya, nggak cuma kata-katanya ya, doang gitu. Karena emang betul. kalau dengar kata-katanya itu tuh kadang-kadang bikin kita malah jadi banyak overthinking gitu. Benar, 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 benar. Oke, oke Mbak Anggi, terima kasih banyak ya udah mau sharing. Ini pasti berguna banget buat sobat coach semua karena Semoga ya itu tadi
bukan cuma orang-orang terpilih gitu yang bisa menjalani ini semua. Insya Allah. Oke, Sobat Coach, jadi sampai di sini dulu episode kita tentang Hari Ibu. Jadi Hmm. mudah-mudahan kita semua diberi berkah sehat sampai Nih, nanti gitu. Dan kemudian jangan ragu-ragu untuk sayang sama diri sendiri. nah paling benar. Iya, Benar, jadi ibu juga bukan berarti kita harus mengutamakan semua orang, tapi selalu ingat untuk juga ngurusin diri kita sendiri. Em, betul, betul. karena kita juga cuma manusia biasa. Ibu Ya, itu cuma manusia biasa. benar-benar. Iya, betul. Setuju. Iya, oke Mbak Anggi. Terima kasih sekali Ya, lagi buat gabungnya di sini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi di topik yang berikutnya. boleh. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Coach. Selamat malam. Malam. Oh,